Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara mendaftar program Kartu Indonesia Pintar pada jenjang perkuliahan. Eh, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mekanismenya, persyaratannya, dan bagaimana sih cara mendapatkannya gitu. Jadi sebelum nonton jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai cara mendaftar dan mendapatkan KIP kuliah pada jenjang universitas. Selamat menyimak dan semoga dapat dipahami. Nah, sebelum kita lanjut ke persyaratan dan ke yang lainnya, kita harus mengenal apa itu definisi KIP kuliah. Nah, definisi KIP kuliah adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah bagi lulusan SMA sederajat kepada yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan studi pada jenjang D3 dan S1. Nah, untuk persyaratan calon penerimaan KIP kuliah itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7242 tahun 2020 tentang petunjuk teknis program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada perguruan tinggi keagamaan Islam tahun anggaran 2021. Nah, untuk persyaratan calon penerimaan KIP kuliah ini ternyata sudah tertuang nih dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7242 tahun 2020. Lanjut. Nah, persyaratan calon penerima. Persyaratan calon penerima program KIP kuliah pada perguruan tinggi keagamaan Islam maksudnya ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa PTKI lulusan MA atau MAK atau SMA atau SMK atau bentuk lain yang sederajat pada tahun 2019 dan 2020 dan tahun 2021. Nah, artinya kalian bisa daftar KIP kuliah ini yaitu hanya pada lulusan 2019, 2020 dan 2021. Artinya yang diambil adalah 3 tahun ke belakang. Artinya jika teman-teman lulus pada tahun 2021, maka yang hanya bisa daftar KIP kuliah adalah pada tahun 2020, 2019 dan 2021. Lanjut, yang kedua, memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik baik yang didukung dengan bukti dokumen yang sah. Jadi di sini yang nomor 2, teman-teman memiliki potensi akademik nih, tapi teman-teman memiliki keterbatasan ekonomi yang menghambat teman-teman untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau ke jenjang universitas. Nah, teman-teman dapat ikut program KIP kuliah yang ada pada PTKI. Yang ketiga adalah mahasiswa yang terdampak COVID-19 dikarenakan status orang tua atau wali meninggal dunia dan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, untuk poin 3 ini dikarenakan sekarang adalah kondisinya pandemi COVID-19, maka teman-teman yang terdampak atau orang tuanya mengalami pemutusan hubungan kerja itu dapat dibolehkan untuk mengikuti program KIP kuliah. Yang keempat, tidak terlibat dan atau terindikasi mengikuti kegiatan atau organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI dengan penandatanganan Fakta Integritas. Nah, untuk yang poin keempat, ini teman-teman diperbolehkan untuk mendaftar pada program KIP kuliah dengan syarat teman-teman tidak terlibat atau terindikasi mengikuti kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, seperti misalnya ISIS dan yang lain sebagainya. Nah, itu kan bertentangan dengan NKRI. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah, nah ini nih yang kelima nih, sanggup tidak menikah selama menerima program KIP kuliah. Nah, untuk mahasiswa KIP kuliah itu tidak diperkenankan untuk menikah terlebih dahulu selama masa perkuliahan atau selama kurang lebih 4 tahun. Nah, apabila
mahasiswa KIP kuliah atau mahasiswa penerima program KIP kuliah ini menikah di pertengahan perkuliahan, maka secara otomatis program KIP kuliah yang didapatkannya itu diputus. Jadi begitu ya teman-teman, jangan dulu menikah ya teman-teman. Nah selanjutnya yaitu pembuktian pemenuhan persyaratan. Untuk yang pertama, keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau Kartu Keluarga Sejahtera KKS, atau Kartu Jakarta Pintar KJP. Nah, jadi teman-teman, apabila teman-teman memiliki kartu yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, maka teman-teman dapat dipastikan boleh untuk mendaftar program KIP kuliah. Dan selanjutnya yang kedua adalah apabila mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua atau wali belum memiliki KKS, maka tetap mendaftar dan untuk mendapatkan KIP kuliah. Nah, untuk yang poin kedua ini, teman-teman apabila teman-teman tidak memiliki kartu KIP, kartu KKS dan kartu KJP, teman-teman tetap dapat mendaftar pada program KIP kuliah ini dengan persyaratan sebagaimana yang terlampir dalam poin 2 itu. Teman-teman harus membuktikan pendapatan kotor gabungan orang tua dan surat-surat pendukung yang lainnya. Yang ketiga, meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pemerintah setempat. Nah, untuk poin 3 ini, apabila ada orang tua dari teman-teman yang sudah meninggal, baik ayahnya atau ibunya ataupun dari keduanya, ini teman-teman dibolehkan untuk daftar pada program KIP kuliah dengan menunjukkan surat kematian yang dari rumah sakit atau bisa dari kantor desa setempat atau kantor desa yang ada pada tempat tinggal teman-teman semua. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat PHK dari perusahaan atau tempat kerja. Nah, untuk yang poin keempat ini tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya apabila orang tua teman-teman baik ayah, ibu itu bekerja lalu diputus hubungan kerjanya, teman-teman diperbolehkan untuk mendaftar pada program KIP kuliah dengan syarat yaitu melampirkan surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja. Yang selanjutnya adalah keputusan akhir penerima akan diambil oleh PT KI masing-masing. Nah, untuk yang nomor 5, jadi keputusan teman-teman diterima atau tidaknya itu akan diambil oleh universitasnya masing-masing. Artinya, jika saya mendaftar di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan lalu mengikuti mekanisme-mekanisme yang telah ditentukan. Nah, keputusan saya untuk diterima atau tidaknya itu ada pada universitasnya itu sendiri. Jadi tidak ditentukan oleh pemerintah pusat ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada mekanisme pendaftaran. Mekanisme pendaftaran calon penerima KIP adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, calon penerima mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. Nah, untuk poin pertama, formulir dari program KIP kuliah sendiri itu biasanya disediakan oleh universitasnya tertentu. Maksudnya telah disediakan oleh universitasnya gitu. Jadi teman-teman dapat mendownloadnya mungkin melalui website yang telah disediakan oleh universitas tersebut, dan teman-teman mengisi formulir yang telah disediakan dan mengisi data-data dengan baik. Nah, untuk yang kedua, melengkapi berkas-berkas persyaratan sebagai berikut. Nah, ini adalah berkas-berkas yang harus teman-teman persiapkan untuk pendaftaran program KIP kuliah. Yang pertama ada fotokopi KTP. Nah, untuk fotokopi KTP ini fotokopi KTP pribadi atau fotokopi KTP teman-teman ya. Yang kedua adalah fotokopi KTP orang tua baik ayah maupun ibu, dan selanjutnya adalah jika teman-teman memiliki fotokopi, maksud saya apabila teman-teman memiliki kartu Indonesia Pintar, itu teman-teman dapat melampirkannya dengan memfotokopi.
Nah, yang ketiga adalah pas foto berukuran 3x4. Yang selanjutnya adalah fotokopi raport semester 1 sampai semester 6 yang dilegalisir oleh kepala madrasah atau sekolah. Nah, untuk yang legalisir raport dari semester 1 sampai semester 6 itu meminta kepada sekolahnya masing-masing, sekolah teman-teman masing-masing. Nah, untuk yang selanjutnya adalah fotokopi ijazah dan beserta transkrip nilai. Nah, untuk ini teman-teman juga sama meminta legalisiran kepada pihak sekolahnya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya adalah menunjukkan prestasi yang telah dicapai di SLPA. Nah, apabila teman-teman semasa sekolah, semasa mengemban ilmu di SMA, dan apabila teman-teman memiliki prestasi, pernah mengikuti lomba perlombaan dan teman-teman memiliki sertifikat, nah teman-teman dapat melampirkan sertifikat itu sebagai syarat pembuktian bahwa teman-teman ini berprestasi di bidang itu gitu. Dengan catatan ini adalah sertifikat kejuaraan ya. Apabila teman-teman mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3, nah itu teman-teman boleh dilampirkan. Untuk selanjutnya adalah fotokopi rekening listrik bulan terakhir. Nah, untuk yang ini teman-teman diharuskan untuk melampirkan rekening listrik. Nah, biasanya kalau misalnya yang ini tuh bisa ditanyakan ke orang tuanya masing-masing ya, untuk rekening listrik, karena kan orang tua yang bayar gitu. Yang terakhir adalah yang selanjutnya maksud saya menunjukkan penghasilan orang tua. Nah, untuk yang ini teman-teman diharuskan untuk melampirkan bukti penghasilan orang tua. Apabila orang tua teman-teman bekerja di suatu perusahaan, maka dapat dipastikan ada slip gaji. Nah, dari slip gaji itu dilampirkan. Dan apabila tidak bekerja di suatu perusahaan, maka teman-teman dapat meminta dibuatkan ke pemerintah desa setempat. Nah, untuk yang terakhir adalah menandatangani fakta integritas. Nah, biasanya untuk fakta integritas sendiri itu sudah disediakan pada formulir itu. Untuk yang ketiga, mengikuti seleksi calon penerima program KIP kuliah yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penerima. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman mengikuti berbagai seleksi yang sudah ditentukan tentunya dengan baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya bagaimana jika tidak memiliki KIP? KIP atau kartu keluarga sejahtera. Nah, dalam hal siswa belum memiliki KIP atau orang tua atau wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mengikuti program KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali sebesar 4 juta atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 750.000. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pendaftaran pada KIP kuliah di perguruan tinggi negeri. Dapat teman-teman pause atau lihat ya. Dan selanjutnya tahapan tes penerimaan KIP kuliah pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Yang pertama adalah lolos seleksi jalur masuk. Nah, tentunya untuk bisa mendaftar pada program KIP kuliah ini, teman-teman diharuskan untuk masuk terlebih dahulu pada universitas tersebut gitu. Jadi baik jalur SPAN, jalur UM atau jalur mandiri, maka dapat dipastikan teman-teman bisa mendaftar di pada program penerimaan KIP kuliah ini. Nah, untuk yang kedua, pemberkasan KIP kuliah. Nah, untuk pemberkasan KIP kuliah ini itu biasanya setelah dinyatakan lolos di setiap jalur masuk, siswa melampirkan berkas KIP kuliah yang telah ditentukan. Itu biasanya untuk pemberkasan bisa dicek pada website ininya masing-masing ya, universitasnya masing-masing gitu. Ini kan saya kebetulan kuliah di UIN Banten, jadi untuk melampirkannya itu saya harus ke link yang sudah tertera di situ. Nah, untuk yang ketiga adalah wawancara KIP. Nah, setelah dinyatakan lolos pemberkasan, maka teman-teman diharuskan untuk melaksanakan tahap wawancara. Jadi tahap wawancara ini teman-teman akan
tes ngajinya bagaimana gitu kan, terus menulis Al-Qur'annya gimana gitu, dan yang lain sebagainya. Dan untuk yang keempat adalah pengumuman lolos KIP kuliah. Nah, setelah wawancara, teman-teman akan diumumkan nih siapa yang lolos untuk lolos dan berhak untuk menerima bantuan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan selama 4 tahun. Nah, untuk selanjutnya terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara bagaimana mendaftar KIP kuliah, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Terima kasih.